Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Nah, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap selalu semangat. Meskipun kita masih tetap belajar di rumah. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema kegemaranku, subtema gemar membaca, dan pelajaran yang pertama atau yang ke-1. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar mengenai cara membaca dengan posisi yang benar. Kemudian, kita juga akan belajar mengenai kegemaran setiap anggota keluarga. Dan kita juga akan mempelajari membuat kartu kata. Nah, tentunya pembelajaran kali ini dapat menambah pengetahuan kalian. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama. Selamat belajar. Pada subtema gemar membaca ini, kita akan belajar membaca bersama. Nah, membaca memiliki banyak manfaat atau banyak gunanya. Membaca dapat menambah pengetahuan kita. Nah, dengan membaca kita dapat tahu banyak hal. Nah, kita juga harus membiasakan diri untuk membaca agar kita betah membaca. Nah, membaca merupakan juga jendela dunia, di mana kita bisa mengetahui banyak hal yang ada di dunia ini lewat bacaan yang kita baca. Nah, sangat menyenangkan bukan? Siapa di antara kamu yang gemar membaca? Ayo. Ya, bagus. Dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal yang ada di sekitar kita maupun yang ada di luar kita. Nah, kita boleh membaca di mana saja, asalkan memenuhi syarat agar kita dapat membaca dengan baik. Sekarang, ayo kita membaca teks bacaan yang ada di buku kamu. Kita membacanya bersama-sama. Ikuti Bu Guru Rima ya. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, seperti Siti dan Lani, kita juga harus membiasakan diri untuk terus latihan membaca untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, bahan-bahan bacaan bisa kita pinjam dari perpustakaan. Buku kita bisa pinjam dari perpustakaan. Kemudian ketika sudah sekolah, kamu juga bisa membaca di perpustakaan. Banyak buku di sana, asalkan kamu menjaganya dan merawatnya dengan baik. Nah, kita biasakan membaca supaya ilmu pengetahuan kita bertambah. Kita juga bisa membaca buku di rumah, membaca majalah, atau membaca koran. Nah, kita biasakan sejak kecil kita gemar membaca supaya kita bertambah pandai. Coba sekarang kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Ini adalah Udin dan teman-temannya. Mereka belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Nah, posisi kita saat membaca haruslah benar. Nah, posisi membaca yang benar yaitu duduk dengan punggung tegak.
Nah, jarak mata dengan buku sekitar 30 cm, seperti yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Begitu juga sebaiknya kita membaca di tempat yang terang, agar mata kita tidak sakit dan tidak cepat lelah. Kita tidak boleh membaca sambil tiduran. Nah, kita juga tidak boleh membaca di tempat gelap. Kebiasaan itu dapat membuat mata kita sakit dan cepat lelah. Nah, sekarang kamu praktekkan cara duduk Udin dengan teman-temannya. Lakukan saat kalian membaca. Benny membaca kata-kata bergambar. Nah, sekarang ayo kita mengikuti Benny membaca kata-kata bergambar yang ada di buku kamu. Nah, ikuti Bu Guru Rima ya. Kita belajar membaca bersama-sama. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Nah, mudah bukan? Ayo kita ulangi sekali lagi sama-sama ya. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Nah, kamu dapat mengulangnya kembali. Setelah kita tadi membaca sesuai dengan gambar, saatnya kita berlatih sekarang. Duduklah dengan posisi yang benar. Nah, kemudian pasangkan gambar dengan kata-kata yang tepat. Kamu tarik garisnya. Gambar yang sesuai dengan kata. Nah, mudah bukan? Ayo kita lakukan. Setelah tadi kita berlatih memasangkan gambar dengan kata, mari kita membaca kembali. Bacalah dengan suara yang nyaring. Ikuti Bu Guru Rima ya, bacaan yang ada di buku kamu. Kita baca sekarang bersama-sama, ayo. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Nah, apakah kalian suka membaca? Ya, bagus kalau kalian suka membaca. Nah, bagaimana dengan keluargamu? Apa keluargamu juga suka membaca? Nah, kamu boleh menceritakan seperti Udin tadi. Ceritakan kepada teman-temanmu bacaan kesukaan keluargamu. Misalnya, ayah suka membaca apa? Ibumu suka membaca buku apa? Kamu boleh menceritakannya. Nah, mudah bukan? Sekarang saatnya kita untuk berkreasi. Kita akan berkreasi dengan karya seni dari kartu yang kita hias. Nah, menghias kartu kita sudah mempelajarinya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kamu boleh membuat kartu ucapan yang kamu hiasi. Pada pembelajaran yang lalu, kamu menghiasi kartu dengan kamu menggambarnya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat kartu yang dihiasi dengan bahan-bahan alam seperti daun kering,
dan bunga kering. Nah, kartu kata dapat berisi gambar dan kartu kata dapat kita hiasi dengan daun kering dan bunga kering supaya lebih menarik dan indah. Nah, kita bersyukur kita memiliki keindahan yang berasal dari alam. Nah, kamu harus bersyukur kepada Tuhan sudah memberikannya kepada kita untuk dapat kita lihat keindahannya. Nah, seperti contoh yang ada di buku kamu, itu adalah contoh kartu ucapan yang dibuat oleh Siti, terbuat dari daun kering dan juga bunga kering. Nah, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan adalah karton dengan ukuran 15 cm kali 10 cm, kemudian gunting, spidol, lem, dan hiasan daun kering maupun bunga kering, dan gambar-gambar. Nah, cara membuatnya sangatlah mudah. Kamu ukur terlebih dahulu karton sesuai ukuran yang ditentukan. Kemudian, gunting karton yang telah kalian ukur. Nah, kemudian tulislah kata pada karton. Kemudian, tempelkan gambar di samping kata. Dan hiasi pinggir kartu dengan daun kering atau bunga kering. Nah, hasilmu akan lebih indah. Kamu boleh melakukannya. Mudah bukan? Tadi kita sudah belajar mengenai jarak membaca yang benar dan posisi duduk yang tepat pada saat membaca. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mengenai perbedaan jenis bacaan yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Nah, walaupun kita berbeda kegemaran membaca, tetapi kita tetap harus saling rukun dan tetap harus saling menyayangi dengan anggota keluarga kita. Dan kita tadi sudah berkreasi dengan membuat kartu ucapan yang dihiasi dengan daun kering dan bunga kering. Nah, tentunya hasilnya sangat indah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pembelajaran ini dapat menambah ilmu pengetahuan kamu dan kamu semakin giat belajar dan semakin pintar. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kamu tetap sehat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.